Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latar tahun 2002 Kabupaten Sukabumi, golongan 2 angkatan 4, kelompok 3, regu 2, ingin memaparkan isu tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Adapun anggota kelompok yaitu saya sebagai moderator Ahmad Hamdan Apandi, NDH 15, bekerja di Puskesmas Kembar sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Rini Apiani dengan NDH 03. Saat ini bekerja di RSUD Sekarwangi sebagai perawat pelaksana di ruang perinatologi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah, NDH 07, saya dari instansi RSUD Pelabuhan Ratu, bekerja sebagai ahli elektromedis. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sri Alvinalia, NDH 11. Saya bekerja di Puskesmas Ciambar sebagai ahli teknologi laboratorium medis. Terima kasih Teteh akang-akang yang telah memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu, kita akan membahas tentang latar belakang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yang terus dampak positif dan dampak negatif perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Terus ada upaya juga dari pemerintah daerah tentunya ya, umumnya pemerintah pusat tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan nanti kita simpulkan dari pembahasan yang akan kita bahas saat ini. Langsung aja kita bahas ke persoalan yang pertama, yaitu latar belakang kenapa ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Silakan Teh Rini Apriani. Ya, baik. Terima kasih Kang Ahmad sebagai moderator. Teman-teman, saya akan memaparkan latar belakang ya mengenai isu pemindahan ibu kota negara. Nah, di sini ibu kota merupakan pusat pemerintahan dari suatu negara yang telah diatur di dalam undang-undang setiap negara. Indonesia menetapkan kota Jakarta sebagai ibu kotanya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang pernyataan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Ibu kota mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kegiatan pemerintahan. Ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu, ibu kota juga mencerminkan sisi kebudayaan dari negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk memajukan negara agar masyarakatnya menjadi makmur dan berkehidupan yang cukup. Ide pemindahan ibu kota negara ini pertama kali sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli tahun 1957. Soekarno waktu itu memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota negara yang modern. Kemudian pemindahan ibu kota negara ini baru serius digarap pada masa Presiden Joko Widodo, yaitu pada tanggal 29 April tahun 2019. Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Bapak Jokowi berencana untuk memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa, namun penetapan wilayah pemindahan ibu kota yang baru ke sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur baru diumumkan pada tanggal 26 Agustus 2019. Wacana pemindahan Jakarta ke Kalimantan Timur terjadi karena banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pemerintah. Dalam pemaparannya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 20 Agustus 2019
disampaikan sejumlah permasalahan-permasalahan yang meliputi penduduk Pulau Jawa yang terlalu padat sehingga penyebaran penduduk yang tidak merata di pulau lain seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mendominasi sehingga pulau lain ekonominya tertinggal dari Pulau Jawa. Masalah yang ketiga yaitu krisisnya ketersediaan air yang layak untuk konsumsi masyarakat. Dan yang keempat, proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun di Pulau Jawa mendominasi bahkan 5 kali lipat dari Pulau Kalimantan. Nah, mungkin itu pemaparan latar belakang dari saya mengenai isu pemindahan ibu kota negara. Terima kasih Teh Rini atas pemaparannya tentang latar belakang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Berarti sudah hampir sekian 50 tahun kurang lebih ya dari masa era Presiden Soekarno sampai baru terrealisasi di masa era Presiden Joko Widodo. Terima kasih Teh. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan tentang dampak negatif dan dampak positif dari pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Maka dipersilakan Kang Muhammad. Baik, terima kasih Kang Ahmad untuk waktu yang dipersilakan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas mengenai dampak negatif dan dampak positif yang akan terjadi bila mana ibu kota jadi dipindahkan. Nah, yang pertama kita bahas dampak negatif terlebih dahulu. Nah, dampak perencanaan tata ruang ibu kota Indonesia di Pulau Kalimantan, khususnya terhadap kondisi geografis di pulau tersebut bermacam-macam. Banyak pihak yang menyoroti dampak negatif terhadap kondisi hutan di Kalimantan yang dikhawatirkan akan mengalami kerusakan hingga terjadinya bencana. Di sini, beberapa dampak negatif yang akan terjadi bila mana perpindahan ibu kota akan terrealisasikan. Yang pertama ada kebakaran hutan, ada bencana kabut asap, ada meningkatnya aktivitas perburuan dan penangkapan ikan liar, semakin memperburuk kondisi di Jakarta karena dana terfokus untuk ibu kota baru, tidak menyelesaikan masalah penurunan permukaan tanah di Jakarta, dan juga mempengaruhi dampak buruk flora dan fauna yang asli di Pulau Kalimantan. Kemudian, dari sisi negatif pada lingkup lainnya, seperti lingkup pemerintahan, seperti contohnya yaitu di tengah persiapan pemindahan, sikap ASN terbagi, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju dengan pemindahannya. Ada pendapat dari seorang ASN di Kementerian Keuangan mengaku enggan dipindah tugaskan ke Nusantara. Pertimbangannya yaitu tidak lain adalah keluarga. Dia memiliki seorang suami yang masih bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta dan juga memiliki anak yang masih berusia balita. Dan juga di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi, ia mengaku belum berani ambil keputusan meminta suaminya keluar dari pekerjaan sekarang. Adapun jaminan yang akan terjadi, yaitu kesejahteraan juga yang menjadikan pertimbangan jika dimutasi ke IKN Nusantara, sebab informasi yang diperolehnya, fasilitas yang diterima seperti hunian, uang saku hanya bagi ASN yang berpangkat eselon 1 sampai 4 saja. Kemudian dampak lain yaitu dampak positif dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Yang pertama yaitu mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian ada pengembangan kompetensi ASN. Bila mana pengembangan kompetensi ASN ini dulunya itu berpusat hanya di Pulau Jawa, maka kelak diharapkan dapat terjadi pemerataan setelah pemindahan IKN terlaksana. Nah, kemudian minimnya risiko bencana alam yang akan melanda ibu kota baru. Dekatnya ibu kota negara yang baru dengan dua kota yang telah ada dan terus berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda, sehingga membuat pembangunan akan lebih mudah. Lalu, memiliki ibu kota negara yang menerapkan konsep Smart, Green, and Beautiful City untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional. Dampak bagi Jakarta diantaranya tidak lain yaitu polusi yang semakin berkurang. Membuat ruang lingkup di Jakarta menjadi lebih lapang yang akan menciptakan efisiensi kemacetan berkurang di Jakarta. Nah, kemudian penggunaan BBM yang akan lebih efisien dan akan lebih hemat dan ramah lingkungan.
Mungkin sekian Kang Ahmad yang saya sampaikan mengenai dampak negatif dan dampak positif yang terjadi bila mana ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Terima kasih. Tuh, jelas berarti dampak negatif yang akan terjadi banyak ya. Hanya kayak hewan yang ada di wilayah Kalimantan akan punah karena terkikis oleh pembangunan ibu kota negara baru. Dan di balik semua itu pasti ada dampak positifnya ya Kang ya. Pasti semua kegiatan yang baik di negara ataupun di mana pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Terima kasih Kang Firman atas pemaparannya tentang dampak positif dan dampak negatif. Oke, siap. Kita lanjut ke upaya pemerintah mengenai perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang akan disampaikan oleh Teh Aprilia. Enggak Teh? Ya, Kang Ahmad, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang upaya pemerintah menghadapi isu dan dampak pemindahan ibu kota negara. Ternyata Presiden Joko Widodo sudah membuatkan undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara yang tercantum di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, di mana ada beberapa upaya pemerintah yang telah dibuat, yaitu dibentuk badan otoritas dalam menjawab tantang kelembagaan di era digitalisasi dalam nilai Smart ASN, menjadikan ibu kota negara sebagai smart city di mana kawasan perkotaan berteknologi modern yang menggunakan berbagai jenis teknologi elektronik, aktivasi suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Kemudian dibentuk Satgas untuk ibu kota negara bertugas membantu dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Dibentuk tim transisi pemindahan ibu kota negara pada bulan April 2022. Pembentukan ini berdasarkan keputusan dari Mensesnek tahun 2022 tentang transisi pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Kemudian menyiapkan teknologi mitigasi keberencanaan untuk mengurangi resiko bencana baik pada prabencana, saat bencana, dan setelah bencana. Kemudian perencanaan wilayah untuk melakukan perubahan menuju arah perembangan yang lebih baik. Perencanaan tata kota adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat. Perencanaan bidang pertahanan untuk menghindari sebuah serangan dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko atau bahaya. Demikian pemaparan yang telah saya dapatkan. Saya kembalikan lagi ke moderator Kang Ahmad. Terima kasih. Berarti untuk menghadapi perpindahan ini, isu ini, Presiden Jokowi khususnya telah memikirkan upaya pemerintah untuk menangani isu ini supaya tidak terlalu meluas ke kalangan masyarakat. Oke, terima kasih Teh Aprilia atas pemaparannya. Terima kasih Kang Teh Rini, Kang Firman telah memaparkan tentang tentang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kita sebagai ASN pasti akan ada yang menerima atau misalnya menolak perpindahan ibu kota negara. Itu banyak baik dari segi keluarga atau misalnya kebutuhan lainnya. Dari ini kita akan simpulkan yaitu di mana perpindahan ibu kota negara atau disingkat IKN merupakan isu global yang ada di Indonesia saat ini. IKN sudah dicanangkan sejak dulu oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno dan baru terrealisasi pada era Presiden Joko Widodo saat ini. Di sini juga ada beberapa dampak positif dari pemindahan IKN. Yang pertama, pengembangan kompetensi ASN, mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek,
meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Tapi di balik dampak positif pasti ada dampak negatifnya. Itu yang pertama, kondisi alam atau hutan Kalimantan yang dikhawatirkan akan mengalami kerusakan hingga terjadinya bencana. Semakin memburuk kondisi di Jakarta karena dana terfokus untuk ibu kota negara baru. Selain itu juga pemerintah telah mengupayakan beberapa isu untuk pemerintah mengupayakan untuk menapis isu tersebut, yaitu pembentukan satgas, tim untuk terlaksananya pemindahan IKN, menyiapkan dan merencanakan hal yang kemungkinan bisa terjadi, menjadikan IKN sebagai smart city. Di sini kita kaitkan ya dengan smart ASN sebagai bagian dari aparat pemerintah. Kita sebagai ASN yang memiliki nilai-nilai smart ASN yaitu nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penggunaan teknologi informasi dan bahasa asing harus bisa merespon baik kebijakan pemerintah dalam pemindahan ibu kota negara baru dan dapat berkontribusi untuk mewujudkan rencana pemerintahan untuk membuat smart city dan smart governance di ibu kota yang baru. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami atas isu yang beredar di Indonesia, yaitu tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Semoga ada hikmah untuk kita semua, baik saya ataupun kita semua sebagai ASN. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.